Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sinta Living Tias dari Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 130461937. Kali ini saya akan membahas tentang biolistrik. Apa sih biolistrik itu? Biolistrik itu adalah energi yang dimiliki oleh makhluk hidup seperti manusia yang bersumber dari ATP atau adenosine trifosfat. Biolistrik ini berhubungan dengan materi biomembran. Kenapa? Karena sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang bermuatan positif dan negatif pada membran sel. Contohnya, jika membran sel terkena rangsangan. Sel hidup pada makhluk hidup ini terdapat perbedaan konsentrasi dan menyebabkan chemical disequilibrium atau zat kimia dalam kondisi tidak seimbang. Dan dalam tubuh juga terjadi ketidakseimbangan muatan ion yang disebut electrical disequilibrium. Contohnya nih, ion K+ dalam intraseluler berjumlah 150 dan di ekstraseluler berjumlah 5. Berlaku juga pada Na, Cl, dan anion organik itu terdapat perbedaan jumlah. Selanjutnya terdapat perubahan pada potensial membran. Ada 4 jenis. Yang pertama ada polarisasi, yang kedua ada depolarisasi, yang ketiga ada repolarisasi, yang keempat ada hiperpolarisasi. Nah, kita bahas yang pertama yaitu polarisasi atau resting membran potensial. Nah, polarisasi ini terjadi jika membran sel atau reseptor itu tidak terkena rangsangan. Contohnya, mata tidak terkena cahaya, kulit tidak menerima sentuhan, dan lidah tidak menerima rasa. Nah, posisi polarisasi ini datar. Posisinya di bawah 0 dan bermuatan negatif. Karena ion channelnya tertutup menyebabkan ion dari luar yang bersifat positif atau Na itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, hasil akhirnya muatan ion yang di luar itu lebih positif dan di dalam bersifat negatif. Yang kedua ada depolarisasi. Depolarisasi ini terjadi jika ada rangsangan. Contohnya jika kulit ditekan atau faktor fusi ini ditekan. Nah, cara kerjanya itu saluran ion terbuka dan menyebabkan ion Na masuk ke dalam sel dan ion K+ keluar dari sel. Saat sel sedang depolarisasi, kondisi di luar sel itu bermuatan negatif dan di dalam sel bermuatan positif. Nah, setelah depolarisasi, kondisi sel itu terbalik. Hasil akhirnya muatan ion di dalam sel itu lebih positif dan muatan ion yang di luar sel menjadi lebih negatif. Nah, depolarisasi ini terjadi di akson yang tidak ada selubung myelin atau tepatnya di nodus Renville. Nah, yang ketiga ada repolarisasi. Nah, repolarisasi ini dari channelnya itu terbuka, lalu pelan-pelan menutup sehingga Na plusnya itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, yang bekerja itu adalah pompa NAK-ATPase yang memompa 3 ion Na keluar dan 2 ion K masuk ke dalam sel dalam 1 kali pompa ke dalam 1 mol ATP. Nah, akibat dari aktivitas pompa NAK-ATPase menyebabkan hasil akhir di dalam sel lebih negatif dan di luar sel lebih positif. Nah, jika pompa itu terus bekerja, maka terjadi hiperpolarisasi atau lebih di bawah dari polarisasi.